Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro kabarnya bro? Semoga sehat selalu, semoga ceria, semoga bahagia. Gitu ya bro, saudaraku. Dalam hidup ini setiap kejadian punya makna. Setiap peristiwa bisa menjadi berita. Nah ini kebetulan belakangan ini saya lagi suka nonton YouTube-nya Kang Deddy Channel, Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta 2 periode dan sekarang katanya menjadi anggota DPR RI. Dan lebih khusus katanya membidangi lingkungan hidup. Tapi ada yang menarik nih dengan kiprah Kang Deddy ini. Jadi ini ada sisi lain, setiap berita, setiap peristiwa itu bisa mengandung makna. Nah, saya mencoba melihat beberapa peristiwa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi di dalam kegiatannya yang terekam di dalam channel. Ada Kang Deddy, channel Kang Deddy, ada satu lagi channel yang lebih ke Sunda-Sundaan atau tradisi budaya itu. Satu hal yang menarik adalah ketika Pak Deddy ngamuk-ngamuk di pasar, kemudian ngamuk-ngamuk orang di tambang, lagi bongkar gunung, atau lagi gali pasir, atau lagi ngangkut tanah. Pak Deddy terlihat malah marah di situ. Tentu ini di wilayah Purwakarta ya sebagian besar. Saya jadi tertarik nih. Jadi marah-marahnya Kang Deddy ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada memang bagus ya untuk seperti peduli gitu terhadap lingkungan. Kalau waktu di pasar seperti peduli terhadap ketertiban, tidak suka melihat yang kumuh-kumuh gitu. Cuman ada yang menggelitik saya ini dalam kasus ketika di pasar lah. Jadi di beberapa pasar yang konon dulu memang di pasar itu dibangun atau direnovasi saat Pak Deddy ini menjabat Bupati Purwakarta. Tapi masalahnya adalah sekarang bupatinya itu siapa? Kalau tidak salah nama bupatinya itu Ane Ratna Mustika, yang sebetulnya tidak lain istri Kang Deddy sendiri. Jadi kalau logika berpikirnya Kang Deddy marah-marah di pasar dan bisa mengerahkan trantip, bisa mengerahkan kepala pasar, maksudnya bisa memanggil atau kepala dinasnya atau siapalah, atau kepala kebersihan atau siapa itu. Jadi seolah-olah seperti Pak Deddy-nya yang bupati. Jadi di situ fungsi istrinya itu bagaimana yang sebagai bupati itu. Nah itu yang maksud saya jadi tertarik aja ya. Ini Kang, saya hormat loh Kang sama Kang Deddy, bagus lah bagi-bagi duit, kemudian ya bersih-bersih ya merapi-rapikan apa yang harus dirapikin gitu, atau banyak hal yang dilakukan Kang Deddy. Terus terang saya salut, hormat. Tetapi ini kan kadang-kadang terasa tidak elok ketika hal itu bukan menjadi tupoksinya. Misalnya sampah di pasar
Nah itu kan kerjaan istilahnya mungkin kepala pasar, dan atasan kepala pasar mungkin apa bagian kepala dinasnya, apakah itu yang mengurus pasar lah kira-kira, apakah itu Departemen Perdagangan atau apa gitu. Nah ketika pembersihan itu Pak Dedi dengan mudah bisa memanggil kepala dinas, bisa mengambil lurah, bisa memanggil camat, bisa memanggil orang luar, dalam arti ini luar birokrasi pemerintahan, kok bisa-bisanya manggil. Ya mungkin memang masih punya nomor telepon karena dulu bupati gitu. Dan lucunya para pejabat di bawah itu ya takut gitu. Saya jadi ngelihatnya itu lucu aja gitu. Lucunya ya, apakah tidak bisa diartikan begini, pasar berantakan, jalan kotor atau jalan rusak. Lah ini bukankah ini sekarang udah menjadi tanggung jawab Bu Bupati, yang tidak lain adalah istrinya. Kenapa bukan Bu Bupati sendiri yang langsung terjun untuk melakukan hal itu? Kok yang terjun kok Pak Dedi? Nah ini kan sebenarnya bupatinya itu siapa? Ya ini saya membantu barangkali sebagian suara warga di Purwakarta yang mungkin merasa kurang pas saja dengan perilaku Pak Dedi itu. Ya kalau soal beri-beri uang, ya siapa sih yang nggak suka dikasih gitu kan. Soal bersih-bersih, ya siapa sih yang nggak suka melihat yang bersih. Pasar dibenahi, ya siapa sih yang nggak suka. Tapi urut-urutan ini loh yang menurut saya kok rasa-rasanya ada yang kurang pas saja gitu. Itu saja yang kira-kira saya sampaikan. Dan ada beberapa tayangan YouTube yang saya melihat kadang-kadang merasa, ya misalnya pas lagi ada orang lagi bekerja mengangkut pasir, atau koordinatornya atau siapa yang terlihat seperti malu di shooting di video gitu. Bukan. Nah seperti ini menurut saya harusnya etikanya diblur lah, supaya orang itu, karena ini kan misalnya dianggap melanggar hukum misalnya. Kan di kepolisian saja itu kalau orang belum tersangka aja itu kan namanya juga masih di itu. Nah, ini wajahnya langsung ditayangkan begitu, apa tidak malu, kemudian mempermalukan orang seperti itu kan ada aturannya, ada undang-undangnya. Masalahnya selama ini orang-orang yang digituin dan akhirnya dibuat konten di YouTube memang selama ini orang-orang kecil dan barangkali tidak punya keberanian. Nggak tahu kalau sekali-sekali ada orang yang berinteraksi dengan Pak Dedi dan kemudian dipermalukan dan kemudian merasa dicemarkan nama baiknya karena diunggah di video tidak mendapat seizinnya orang yang bersangkutan, dan itu kan dalam tanda kutip seperti dipermalukan begitu. Jadi saya salut, saya hormat Pak Dedi, tapi ini sekedar bertanya saja sama Kang Dedi, sebenarnya bupatinya itu siapa sekarang, Pak Dedi atau Bu Ane Ratna Mustika? Dan ketika Pak Dedi ngomong di pasar ini, apakah tidak mempermalukan Bu Bupati? Artinya Bu Bupati seolah-olah tidak bisa bekerja gitu. Dan yang turun tangan adalah Pak Dedi. Ya tapi ini kan logika berpikir saya, logika berpikir orang yang sekarang sedang mengamati YouTube. Kadang-kadang lucu juga ya lihat itu, lucu, menarik. Ya kalau soal memberi uang itu, wah siapa sih yang nggak suka. Soal bantu modal orang wis
itu solid lah. Dan kalau pejabat bisa seperti itu semua, ya saya kira bagus. Hanya saran saya ini kalau begini diteruskan, jangan-jangan ini cara yang salah dan Pak Deddy tidak merasa bersalah gitu. Memang kadang-kadang orang besar, tokoh, post power syndrome itu ya semua merasa benar gitu. tidak pernah merasa salah gitu. Tapi kalau di mata orang lain salah ya mestinya legowo. Gitu ya Pak Deddy. Salam hormat, salam kenal. Saya Ahmad Bahar, peci miring. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.